Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan hukum kekekalan momentum sudut dan hukum kekekalan energi mekanik pada benda menggelinding. Selamat belajar ya. Sebuah meja putar bermassa 4 kg berdiameter 2 meter berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Kemudian diletakkan sebuah piringan yang bermassa 1 kg tepat di tepi meja putar. Tentukan kecepatan sudut meja putar bersama piringan. Kita misalkan ini meja putar yang sedang berputar, di mana data yang diketahui, meja putar ini kita beri inisial 1, masanya 4 kg, jari-jarinya 1 meter, kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Lalu diletakkan sebuah piringan di tepi meja putar. Nah, setelah meja putar dengan piringan ini kita beri inisial 2, masanya setelah ditambah dengan piringan menjadi 5 kg, jari-jarinya tetap 1 meter, yang ditanya berapa kecepatan sudut mereka berdua. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita memakai hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut keadaan 1 sama dengan keadaan 2. Momentum sudut itu rumusnya I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I itu adalah mR kuadrat kita pakai. Berarti kita masukkan datanya, M1-nya 4 kg, jari-jarinya 1 meter, omega 1-nya 10 radian per sekon, M2-nya 5 kg, jari-jarinya tetap 1 meter kuadrat, yang sama kita coret sehingga dapatlah omega 2 itu 40 radian per sekon per 5. Sehingga dapatlah omega 2 itu 8 radian per sekon. Penari balet berputar dengan tangan terentang. Kecepatan putaran penari balet 12 rotasi per menit. Diketahui massa penari 40 kg dan panjang tangan 60 cm. Ketika penari menangkupkan tangannya, kecepatan putarannya menjadi 18 rpm. Momen inersia penari balet setelah menangkupkan tangannya adalah. Nah, dari soal diketahui ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu saat tangan penari terentang. Kita misalkan itu adalah keadaan 1. Dan keadaan kedua adalah saat penari menangkupkan tangannya. Saat penari merentangkan tangannya, kecepatan putaran penari balet 12 rpm. Jadi itu adalah omega 1 12 rpm. Sedangkan kecepatan putarannya setelah menangkupkan tangannya atau omega 2 adalah 18 rpm. Massa penari 40 kg dan panjang tangan penari 60 cm sama dengan 0,6 meter. Nah, untuk menjawab keadaan ini, berarti kita memakai konsep hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut keadaan 1 akan sama dengan momentum sudut keadaan 2. Dengan persamaan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I yang kita pakai adalah mR kuadrat, karena massa penari diketahui dan panjang tangan dianggap R. Jadi bisa kita jabarkan I itu adalah mR kuadrat omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kita masukkan data yang ada. M adalah 40 kg, R-nya 0,6 meter kuadrat, dan omeganya 12 rpm. Sama dengan I2 kali 18 rpm. Kita selesaikan sehingga kita dapatkan nanti I2 sama dengan 9,6 kg meter kuadrat. Sebuah bola
pejal 2 m²/5 menggelinding dari suatu ketinggian H7 meter di atas bidang miring kasar tertentu. Tentukanlah kecepatan bola pejal pada dasar bidang miring dan tentukan pula percepatan sistem jika kemiringan bidang miring adalah 30 derajat. Ya, berarti seperti ini gambarnya. Bidang miring ketinggiannya H. Nah, untuk menjawab soal ini kita memakai konsep hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di puncak bidang miring sama dengan energi mekanik di dasar bidang miring. Seperti yang kita tahu, energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, karena benda ini menggelinding, berarti energi kinetiknya ada dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Sehingga rumusannya menjadi seperti ini. Nah, kita selesaikan karena di puncak kecepatannya 0, karena dia mulai bergerak dari kecepatan 0, berarti energi kinetik di puncak sama dengan 0. Berarti saat di puncak, bola hanya memiliki energi potensial sebesar mgh0 sama dengan setengah mv² ditambah setengah 2/5 mr² omega kuadrat. 2/5 mr² ini adalah besarnya momen inersia bola pejal. Massa di kedua ruas sama sehingga bisa kita coret. Ya, sehingga menjadi GH0 sama dengan setengah V² ditambah 1/2 ditambah 1/5 V². Kenapa? Karena R² omega kuadrat itu adalah V². Sehingga menjadi GH0 sama dengan, kita samakan penyebut 2 dan 5. Kelipatan yang samanya adalah 10. Sehingga menjadi 5 tambah 2/10 V². Sehingga menjadi GH0 sama dengan 7/10 V². Kita selesaikan, kita otak-atik sehingga menjadi V sama dengan akar dari 10/7 GH0. Ya, kita masukkan data yang ada, berarti V sama dengan akar dari 10, masukkan harga G 10 meter per sekon kuadrat, harga H-nya 7 meter per 7. Sehingga menjadi V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, untuk mencari percepatan sistem, kita memakai konsep persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu V² sama dengan V0² ditambah 2AS, dengan S adalah panjang lintasan bidang miring. Kita masukkan harga V² kita yang sudah kita dapatkan tadi, 10/7 GH sama dengan kecepatan awalnya 0, sehingga yang tinggal hanya 2A kali panjang bidang miring, yaitu H per sin theta. Ya, kita otak-atik sehingga menjadi A itu adalah 5/7 G sin theta. Kita masukkan harganya, berarti A sama dengan 5/7, 10 meter per sekon kuadrat. Sin dari 30 adalah setengah. Sehingga kita dapatkan harga A itu adalah 3,57 meter per sekon kuadrat.